Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bagaimana kabarnya sahabat hari ini? Mudah-mudahan senantiasa ada dalam kebaikan, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Harpin di Bayu Harpin Channel. Kali ini saya ingin sedikit sharing kepada sahabat-sahabat sekalian dengan topik apa statusmu. Ya, ini topik yang menarik, yang mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya pernah baca buku dari Barat, ya, judulnya The Cash Flow Quadrant. Ya, salah satu bahasan yang ada di buku tersebut ya membahas tentang masalah pembagian kuadran. Ya, jadi di buku tersebut ada 4 kuadran bagaimana manusia menghasilkan uang atau menghasilkan materi. Kuadran pertama di buku tersebut dijelaskan ada employee dan self-employed. Ya, siapa saja yang masuk dalam kategori employee atau pekerja itu, mohon maaf, yang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, teman-teman karyawan di pabrik, ya, yang mungkin kemarin ada undang-undang tentang cipta kerja, ya, yang masih ada pro kontra, ya, ini menjadi bagian dari proses pendewasaan kita, ya, selaku manusia. Yang kedua adalah self-employed, di mana bagaimana dirinya bekerja sendiri, ya, artinya bagaimana seseorang tersebut bekerja untuk dirinya sendiri, ya. Siapa saja yang berkategori self-employed ini, ya, di buku tersebut dijelaskan seperti dokter yang membuka praktek, atau konsultan, ya, intinya bagaimana dirinya mendapatkan materi itu harus ada kehadiran dirinya untuk melaksanakan atau menjalankan aktivitasnya. Kuadran yang kedua, sahabat, ada business owner. Ya, mungkin ini cukup familiar, ya, kategori yang termasuk business owner, ya, atau pemilik bisnis adalah seorang pengusaha atau yang memiliki bisnisnya sendiri dan memiliki beberapa atau banyak karyawan, ya, dikategorikan sebagai business owner. Dan juga ada yang mengkategorikan network marketer, ya, orang-orang yang bergerak di network marketing juga termasuk kategori business owner. Di kuadran kedua ini juga, ya, ada yang namanya investor. Ya, kategori siapa saja yang menjadi investor adalah mereka-mereka yang memiliki bisnis tapi dirinya tidak incas di dalamnya. Dirinya hanya menyerahkan modal, lalu yang mengelola, yang mengoperasionalkan itu orang lain. Nah, bagaimana pandangan Islam berkenaan dengan dua kuadran ini atau posisi pekerjaan mendapatkan materi atau mendapatkan uang, ya? Kita kadang salah atau kurang tepat memandang status yang mulia dan tidaknya dilihat dari mereka masuk kuadran mana. Ya, mohon maaf, kadang bagi seorang pengusaha merasa dirinya lebih mulia dibanding dengan pekerjanya, dibanding dengan karyawannya. Ini mohon maaf, berarti sahabat telah memposisikan yang kurang pas, bahkan salah. Karena apa? Kemuliaan, kalau menurut agama, kemuliaan yang dinilai dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang lebih beriman dan siapa yang lebih bertakwa, bukan posisi dia sebagai pengusaha,
dia sebagai pekerja atau dia sebagai karyawan, itu tidak berpengaruh. Makanya sahabat, harus kita yakini bahwa apa yang menjadi rezeki kita itu bukan dari usaha kita, bukan dari pekerjaan kita. Kita harus yakini Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Usaha kita, bisnis kita, apapun itu, aktivitas kita, itu jadikanlah menjadi wasilah kita mendapatkan pahala dari proses ikhtiar tersebut. Karena Allah menilai seseorang bukan dari hasilnya, tapi dari prosesnya, ya. Sehingga bagi sahabat yang saat ini menjadi seorang pengusaha, harus betul-betul memperbaiki apa yang menjadi niat sahabat menjadi seorang pengusaha. Ya, kadang ini juga dilupakan oleh banyak pengusaha-pengusaha muslim. Ya, mereka memiliki visi dalam usahanya. Wah, saya ketika banyak uang saya ingin ini, ingin itu, ya. Padahal ya visi siapapun itu, visi sebagai seorang manusia, visi kita adalah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat menjadi pengusaha, ingat ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, bagaimana kita menentukan tujuan kita yang jelas. Tujuan kita berusaha itu untuk apa? Ya, jangan sampai tujuan kita hanya ingin mendapatkan keuntungan saja. Bagaimana kita sebagai seorang yang beragama, seorang yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, harus betul-betul jelas tujuan kita berusaha atau menjadi seorang pengusaha ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita menjalankan aktivitas usaha ini harus sesuai dengan syariat Islam, harus sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarangnya. Yang ketiga, bagaimana kita menyempurnakan secara sunatullahnya, bagaimana kita memiliki grid tim, grid sistem, dan grid strategi. Tim yang terbaik, sistem yang terbaik, dan strategi yang terbaik. Itu menjadi upaya kita dan mudah-mudahan menjadi pahala kita. Jadi sahabat, apapun status sahabat saat ini, mau jadi karyawan, mau jadi buruh, mau jadi pekerja, mau jadi mahasiswa, pelajar, apapun status sahabat, ingatlah bahwa status kita sebagai manusia adalah sebagai hamba dari Sang Pencipta kita, sebagai hamba yang harus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa disampaikan, semoga ini menjadi pembelajaran dan bisa menginspirasi sahabat. Semoga sahabat-sahabat yang saat ini memiliki keinginan, memiliki harapan yang besar, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan jalan-jalan yang terbaik bagi kita, jalan-jalan yang terbaik bagi kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.